Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Sholawat bertangkaikan salam ke ruh baginda Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Hasmar Hussein sebagai pembimbing pelajaran pendidikan agama Islam, dan yang saya hormati saudara dan saudari sekalian yang mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama. Perkenalkan, nama saya Ani Holilah sebagai moderator. Pemakalah pertama, saudari kita Hoirun Nisa. Untuk pemakalah pertama, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirun Nisa Napitupulu. Pemakalah pertama. Kerukunan beragama di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di bawah suatu tatanan yang inklusif dan demokratis. Sayangnya, wacana mengenai Pancasila seolah lenyap seiring dengan berlangsungnya reformasi. Berbagai macam kendala yang sering kita hadapi dalam mensukseskan kerukunan antar umat beragama di Indonesia dari luar maupun dalam negeri kita sendiri. Namun, dengan kendala tersebut, warga Indonesia selalu optimis bahwa dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka banyak pula solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Dari berbagai pihak telah sepakat untuk mencapai tujuan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, seperti masyarakat dari berbagai golongan, pemerintah, dan organisasi-organisasi agama yang banyak berperan aktif dalam masyarakat. Keharmonisan dalam komunikasi antar sesama penganut agama adalah tujuan dari kerukunan beragama agar terciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman kekerasan hingga konflik agama. Penelitian yang dianggap relevan dengan intoleransi, pendidikan toleransi, pemeliharaan kerukunan beragama, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan antar pemeluk agama, serta penelitian yang terkait dengan pemanfaatan biografi tokoh dalam pembelajaran. Hasil penelusuran penelitian tersebut dipaparkan dalam sebuah judul buku, Radikalisme Agama sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan gerakan Islam radikal di Indonesia sejauh ini nampaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal dari dalam umat Islam yaitu faktor yang dilandasi oleh kondisi internal umat Islam yang telah menjadi sumber penyimpangan agama yang mendorong kembali ke dalam otentitas atau fundamen Islam. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal baik yang dilakukan rezim penguasa maupun hegemoni barat. Dapat ditunjuk sikap represif rezim penguasa terhadap kelompok-kelompok Islam seperti yang dilakukan oleh Orde Baru dan krisis kepemimpinan pasca Orde Baru, menunjukkan adanya lemahnya penegakan hukum mendorong bahwa syariat Islam adalah solusi terbaik. Selanjutnya, faktor dominasi negara barat terhadap negara Islam juga dijadikan sebagai faktor eksternal. Model pembelajaran karakter toleransi dengan menerapkan pendekatan tematik buku cerita untuk mengajarkan keberagaman dan toleransi kepada siswa. Terima kasih untuk saudari kita Hoirun Nisa. Selanjutnya, pemakalah kedua, saudari kita Romila. Kajian penelitian relevan. Penelitian yang dianggap relevan dengan intoleransi pendidikan, intoleransi pemeliharaan kerukunan agama, dan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan antar pemeluk agama. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Damayanti yaitu berjudul Radikalisme Agama sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang. Hasil penelitian ini menunjukkan gerakan Islam radikal disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Ada juga penelitian dilakukan oleh Santoso yang berjudul Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan mengetahui upaya yang dijalankan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama tersebut. Terima kasih untuk saudari kita Romila. Selanjutnya untuk pemakalah ketiga saudari kita Aini Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Putri. Baiklah, materi yang akan saya bahas adalah pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan berasal dari kata ruku bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah, penopang yang memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya. Secara luas, bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu memerlukan proses, waktu, serta dialog, saling terbuka, menerima, dan menghargai sesama, serta cinta kasih. Sedangkan kerukunan umat beragama, yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Sebagai contoh, yaitu dalam mendirikan rumah ibadah, harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbeda hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi maupun negara pusat merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya di antara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah. Sesuai dengan tingkatannya, forum kerukunan umat beragama dibentuk di provinsi dan kabupaten. Terima kasih untuk saudari kita Aini Putri. Selanjutnya pemakalah keempat saudara kita Rahmat Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Dan di sini saya akan melanjutkan dari kawan kita Aini Putri. Saya akan melanjutkan pandangan Islam mengenai kerukunan antar umat beragama. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Hidup dalam bermasyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat. Namun apabila melihat kenyataan ketika sejarah kehidupan manusia generasi pertama keturunan Adam, yakni Kolbi dan Habil, yang berselisih dengan bertengkar dan berakhir dengan terbunuhnya sang adik yaitu Habil, maka apakah dapat dikatakan bahwa masyarakat generasi pertama anak manusia bukan masyarakat yang rukun? Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi saat ini adalah mencontoh nenek moyang kita itu? Atau perselisihan dan pertengkaran memang sudah sehakikat dengan kehidupan manusia, sehingga dambaan
terhadap kerukunan itu ada karena ketidakrukunan itu pun bukan menginginkan jawaban, akan tetapi hanya untuk mengingatkan bahwa manusia itu senantiasa bergelut dengan tarikan yang berbeda arah antara harapan dan kenyataan. Manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan untuk bekerja sama dan tolong-menolong dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Kerjasama antar umat beragama, persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang dapat diperhatikan penting dalam Islam. Al-Quran menyebutkan kata mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara kita Rahmat Doni. Selanjutnya pemakalah kelima saudara kita Amrizul Alwi. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, ukhuwah yang Islami dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ukhuwah ubudiyah atau saudara sekemakmuran dan seketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, yaitu seluruh umat manusia adalah bersaudara karena satu keturunan, yaitu dari Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah wan nasab, yaitu persaudaraan dan seketurunan dan sekebangsaan. Ukhuwah fid din al-Islam, yaitu persaudaraan sesama muslim. Untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiyah, para ahli menetapkan 3 konsep, yaitu konsep tanawul al-ibadah, yaitu keragaman cara beribadah. Yang kedua, konsep al-mukhtiyu fi al-jihad, yang salah dalam berjihad pun mendapatkan ganjaran. Yang ketiga, konsep al-lukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid, yaitu Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan oleh seorang mujtahid. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudara kita Amrizul Alwi. Selanjutnya pemakalah ke-6 saudari kita Dorlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu untuk saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembicaraan dari saudara Amrizul Alwi, yaitu ketiga konsep di atas memberikan pemahaman bahwa ajaran Islam mentolerir adanya perbedaan dalam pemahaman maupun pengalaman. Yang mutlak itu hanyalah Allah dan firman-firman-Nya. Sedangkan interpretasi terhadap firman-firman itu bersifat relatif. Karena itu sangat dimungkinkan untuk terjadinya perbedaan. Perbedaan tidak harus melahirkan pertentangan dan permusuhan. Di sini, konsep Islam tentang islah diperankan untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan permusuhan. Dan apabila telah terjadi, maka islah diperankan untuk menghilangkan dan menyatukan orang atau kelompok yang saling bertentangan. Demikianlah pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari kita Dorlan. Pemakalah selanjutnya, pemakalah ke-7 saudari kita Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Nasution. Saya dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami. Analisis tentang umat beragama. Semakin hari, pemeluk agama semakin merasakan bahwa hubungan mesra dengan pemeluk agama lain merupakan suatu hal mendesak untuk dilakukan, maka dialog dan bersikap toleran
merupakan suatu unsur penting yang harus ada. Dengan demikian, makna dakwah atau misi perlu diredefinisi. Dakwah atau misi bukan lagi dimaksudkan untuk mengajak orang lain agar pindah dari satu agama tertentu ke agama lain, tetapi bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, penghayatan, dan pengamalan terhadap agama yang dianutnya. Akan tetapi, suatu kenyataan dalam sejarah agama bahwa tujuan dakwah atau misi selalu saja menciptakan suasana toleransi. Harun Nasution menyebutnya dengan istilah niat baik yang berujung pada intoleransi. Namun dibandingkan dengan agama Nasrani atau Kristen, intoleransi Islam terhadap pemeluk agama lain lebih kecil dibandingkan toleransi terhadap golongan-golongan Islam yang dipandang menyeleweng. Sejarah dakwah Islam sebagai yang diungkap oleh Arnold tahun 1864 sampai 1930 menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah Islam selalu didukung oleh situasi dan kondisi eksternal, sehingga unsur internal misalnya sikap intoleransi dapat ditekan. Faktor eksternal ini tidak hanya terdapat pada masa setelah Nabi wafat, karena dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW juga didukung oleh faktor luar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari kita Cahaya. Baik, pemakalah selanjutnya saudari kita Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Dwi Pratiwi, saya pemakalah ke-10. Jadi kesimpulan dari materi pembahasan kami yaitu pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak ada permusuhan antara satu sama lain, agar agama menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang tidak secara langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Ada cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, dengan cara yaitu mengadakan dialog antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar umat beragama. Selain itu, ada beberapa cara sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, antara lain, yang pertama, menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Yang kedua, jangan menyalahkan agama seseorang jika ia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya. Yang ketiga, biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya dan jangan saling mengganggu ketika beribadah. Yang keempat, hindari diskriminasi terhadap agama lain. Jadi itu ada beberapa cara untuk menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk saudara dan saudari kita yang telah membacakan makalahnya. Sekian hasil pemaparan makalah kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.